Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yumna Putri Ramadan, NIM 2352111193, kelas MBS 4E. Video ini merupakan tugas UTS untuk mata kuliah kewarganegaraan. Kewarganegaraan merupakan status seseorang sebagai anggota resmi suatu negara yang memiliki hak dan kewajiban yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Adapun perbedaan dari warga negara dan penduduk serta hak dan kewajibannya. Apa sih perbedaan warga negara dan penduduk? Warga negara dan penduduk merupakan dua istilah yang sering digunakan dalam konteks kenegaraan, tetapi memiliki makna yang berbeda. Warga negara adalah individu yang secara hukum diakui sebagai anggota dari suatu negara dan memiliki hak serta kewajiban yang diatur oleh konstitusi negara tersebut. Keanggotaan sebagai warga negara bisa diperoleh melalui kelahiran, perkawinan, atau proses naturalisasi. Sementara itu, penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu, baik yang berstatus sebagai warga negara maupun warga negara asing. Bisa disebut juga semua warga negara itu adalah penduduk, tetapi tidak semua penduduk adalah warga negara. Adapun contohnya yaitu seorang warga negara asing yang memiliki izin tinggal tetap di Indonesia termasuk sebagai penduduk, tetapi bukan warga negara Indonesia. Selanjutnya ada hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Sebagai bagian dari suatu negara, warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hak ini diberikan untuk menjamin kesejahteraan, kebebasan, dan keadilan bagi setiap individu. Sementara kewajiban harus dijalankan untuk menjaga ketertiban dan keutuhan negara. Hak warga negara Indonesia yang pertama ada hak atas kewarganegaraan, yaitu setiap individu berhak menjadi warga negara dan tidak dapat kehilangan kewarganegaraannya secara sewenang-wenang. Yang kedua, ada hak atas kesetaraan dan perlindungan hukum, yaitu setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa diskriminasi. Yang ketiga, ada hak atas pendidikan, yaitu setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak untuk mengembangkan dirinya dan meningkatkan kualitas hidup. Yang keempat, ada hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, yaitu setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan memperoleh penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang kelima, ada hak atas kebebasan beragama. Setiap warga negara berhak untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Yang terakhir, ada hak atas keamanan dan kesejahteraan sosial. Warga negara berhak atas rasa aman dan perlindungan sosial dalam berbagai aspek kehidupan. Selanjutnya, untuk kewajiban warga negara di Indonesia, yang pertama, ada kewajiban mematuhi hukum, yaitu setiap warga negara wajib menaati hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Yang kedua, ada kewajiban membayar pajak, yaitu setiap warga negara yang memiliki penghasilan wajib membayar pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang ketiga, ada kewajiban bela negara. Setiap warga negara wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara, baik melalui pendidikan, pelatihan, maupun partisipasinya dalam bela negara. Yang keempat, ada kewajiban menghormati hak orang lain, yaitu setiap warga negara harus menghormati hak-hak sesama warga negara dan tidak melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Yang kelima, ada kewajiban menjaga keutuhan NKRI, yaitu warga negara wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta mempertahankan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang keenam, ada kewajiban untuk melestarikan lingkungan, yaitu warga negara berkewajiban menjaga kelestarian lingkungan dan tidak melakukan tindakan yang dapat merusak ekosistem. Yang kedua, ada makna dari Bhinneka Tunggal Ika. Makna Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan nasional Indonesia yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Ungkapan ini berasal dari kitab Sutasoma karya Empu Tantular pada abad ke-14 dan mencerminkan keberagaman yang ada di Indonesia.
Semboyan ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki berbagai suku, agama, budaya, bahasa, adat istiadat yang berbeda, seluruh masyarakat tetap bersatu dalam satu kesatuan bangsa dan negara. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika yaitu mengajarkan toleransi, persatuan, dan sikap saling menghormati dan menghargai di tengah perbedaan. Apa aja sih contoh dari penerapan Bhinneka Tunggal Ika yang ada dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, ada toleransi antar umat beragama. Masyarakat Indonesia itu terdiri dari berbagai agama seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Mungkin ada agama yang lain juga. Penerapan Bhinneka Tunggal Ika terlihat ketika warga saling menghormati perbedaan keyakinan, seperti memberikan kesempatan bagi tetangga untuk menjalankan ibadah dengan tenang dan ikut menjaga ketertiban saat ada perayaan keagamaan. Yang kedua, ada gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun sikap saling menghormati dalam perbedaan berpendapat, dengan menerima perbedaan pendapat dengan lapang dada, berdiskusi secara sehat, dan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Nah, dengan menerapkan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Indonesia dapat terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman yang ada. Nah, hal ini sangat penting untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan damai dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, yang ketiga ada sejarah terbentuknya Undang-Undang Dasar 1945. Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi negara Indonesia yang menjadi dasar hukum tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintah. Proses pembentukannya dimulai dengan dibentuknya Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, seperti yang kita ketahui namanya BPUPKI pada 29 April 1945 oleh pemerintahan Jepang. Nah, BPUPKI ini bertugas untuk merancang dasar negara dan konstitusi bagi Indonesia yang akan merdeka. Sidang pertamanya yaitu pada tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni 1945. Ada 3 tokoh utama, yaitu ada Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno, yaitu yang mengusulkan konsep dasar negara yang kemudian dikenal dengan istilah Pancasila. Nah, setelah itu BPUPKI mengadakan sidang kedua pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 yang membahas mengenai rancangan Undang-Undang Dasar, termasuk pembukaan, batang tubuh, dan penjelasannya. Nah, hasil sidang ini kemudian disempurnakan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu PPKI, yang dibentuk pada 7 Agustus 1945. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, PPKI mengesahkan Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi negara pada 18 Agustus 1945. Naskah UUD 1945 yang disahkan terdiri dari pembukaan yang memuat Pancasila sebagai dasar negara serta batang tubuh yang berisi pasal-pasal yang mengatur sistem pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, serta lembaga-lembaga negara. Sejak diundangkan, UUD 1945 telah mengalami beberapa perubahan, termasuk masa berlakunya Konstitusi RIS pada 1949 dan UUDS pada 1950, sebelum akhirnya kembali ke UUD 1945 pada 5 Juli 1959 melalui dekret Presiden. Selanjutnya, pada era reformasi, UUD 1945 mengalami 4 kali amandemen, yaitu dari tahun 1999 sampai tahun 2002, untuk menyesuaikan dengan perkembangan demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia. Nah, jadi dengan demikian, Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan hukum yang kuat dalam membangun pemerintahan yang berdaulat, demokratis, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, yang keempat, ada tantangan dalam menjaga kedaulatan di era digital.
Nah, di era digital ini, kedaulatan negara menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks akibat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat. Nah, salah satu tantangan utamanya adalah ancaman siber, termasuk peretasan data, serangan malware, dan penyebaran hoax yang dapat mengganggu stabilitas negara. Serangan siber yang menargetkan infrastruktur seperti sistem perbankan, jaringan listrik, dan instansi pemerintah dapat melemahkan pertahanan negara serta mengganggu layanan publik. Nah, selain itu, ada disinformasi dan propaganda digital menjadi ancaman serius yang dapat memecah belah persatuan bangsa. Penyebaran berita palsu atau hoax melalui media sosial dapat menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah, memicu konflik sosial, dan mengganggu stabilitas politik. Pihak asing maupun kelompok tertentu sering memanfaatkan dunia digital untuk menyebarkan ideologi ekstremisme atau agenda politik yang dapat mengancam kedaulatan nasional. Nah, keamanan data pribadi warga negara juga menjadi isu penting. Banyak perusahaan teknologi global yang mengumpulkan data pengguna tanpa regulasi yang ketat, sehingga berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan ekonomi atau politik. Perlindungan data pribadi dan regulasi yang kuat sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa informasi warga negara tidak disalahgunakan oleh pihak asing atau perusahaan yang tidak bertanggung jawab. Nah, di sisi lain, tantangan dalam regulasi dan penegakan hukum juga menjadi hambatan dalam menjaga kedaulatan di era digital. Kecepatan perkembangan teknologi seringkali lebih cepat dibandingkan regulasi yang ada, sehingga hukum yang mengatur keamanan digital, transaksi elektronik, dan kejahatan siber harus terus diperbarui agar tetap relevan. Nah, untuk menghadapi berbagai tantangan ini, pemerintah perlu meningkatkan ketahanan siber nasional, mengembangkan regulasi yang lebih ketat terhadap perlindungan data dan keamanan digital, serta meningkatkan literasi digital masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan internet. Dengan langkah-langkah tersebut, kedaulatan negara di era digital dapat tetap terjaga dan masyarakat dapat memanfaatkan teknologi dengan aman serta bertanggung jawab. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.